Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga NTB yang kami hormati. Jumpa lagi sore ini kita dalam update COVID-19 Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020. Pada hari ini 3 laboratorium yang ada, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Unram, Science Technopark Sumbawa, dan Laboratorium Tes Cepat Molekuler Rumah Sakit Kota Mataram telah mengirimkan hasil kepada kami. Ada 72 sampel yang diperiksa pada hari ini, dan hasilnya adalah 58 sampel negatif, 10 sampel positif merupakan evaluasi dari pasien yang dirawat, dan 4 sampel terkonfirmasi positif baru. Keempat sampel yang positif baru ini berasal dari Kabupaten Sumbawa. Sementara kabupaten lain hari ini belum ada yang terkonfirmasi positif baru. Sehingga total kasus terkonfirmasi positif di Nusa Tenggara Barat pada hari ini tercatat 594 orang. Pasien sembuh hari ini adalah 3 orang, semuanya berasal dari Kabupaten Bima. Dengan total kesembuhan sampai hari ini berjumlah 282 orang atau 47,3%. Pasien meninggal hari ini tidak ada tambahan, sehingga total tetap 10 orang atau 1,6%. Dengan demikian, dari seluruh pasien yang terkonfirmasi positif yang masih dirawat adalah sejumlah 305 orang. Mereka berada di rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat yang ada di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Warga NTB yang saya cintai, pada hari ini tim kesehatan beserta pendukungnya berhasil melakukan tracing terhadap 160 orang yang berkontak erat dengan pasien konfirmasi positif. Orang tanpa gejala yang berhasil didata pada hari ini 160 orang, sehingga total menjadi 5.933 orang, dan yang masih dalam pemantauan berjumlah 2.174 orang atau 36,8%. Sementara orang dalam pemantauan pada hari ini bertambah 21 orang. Sejak awal Februari sampai hari ini tercatat 5.599 orang dalam pemantauan, dan yang masih dipantau sejumlah 228 orang atau 4,3%. Sementara pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 27 orang, dan total menjadi 1.194 orang, dan yang masih dalam pengawasan adalah 531 orang atau 44,4%. Walaupun perjalanan banyak dibatasi di Nusa Tenggara Barat, tetapi pada hari ini tercatat pelaku perjalanan tanpa gejala adalah sebanyak 183 orang. Sehingga total sejak bulan Februari sampai hari ini tanggal 29 Mei tercatat 60.193 orang pelaku perjalanan tanpa gejala. Dan yang masih dalam karantina di
rumah karantina terpadu ataupun melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing adalah sejumlah 4.089 orang atau 6,4%. Di samping transmisi lokal yang saat ini sudah mencapai 56% dari semua kasus positif yang terkonfirmasi, yang masih perlu menjadi perhatian kita adalah pengawasan dan pembatasan bagi para pelaku perjalanan. Saat ini untuk orang yang akan berpergian keluar NTB melalui bandar udara masih diperkenalkan memakai tes berupa rapid test. Tetapi minggu depan mulai dilakukan pembatasan atau pengetatan bagi orang-orang yang akan melakukan perjalanan. Siapapun yang akan masuk ke Nusa Tenggara Barat diharapkan sudah membawa surat bebas COVID atau melampirkan hasil pemeriksaan dengan memakai PCR. Tidak lagi bisa memakai rapid test. Demikian juga dengan warga NTB yang akan keluar daerah. Beberapa provinsi seperti Bali, Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur juga meminta orang yang datang ke provinsi tersebut melampirkan surat pemeriksaan PCR yang menyatakan yang bersangkutan tidak ditemukan virus COVID-19. Bagi pelaku perjalanan dalam daerah atau dalam provinsi dari Pulau Lombok ke Sumbawa atau sebaliknya, diharapkan juga dilakukan pemeriksaan rapid test. Artinya kalau Anda akan berpergian dari Lombok menuju Sumbawa, di pelabuhan selain syarat-syarat administrasi juga diminta bukti atau hasil pemeriksaan rapid test. Demikian juga kalau Anda akan berpergian dari Sumbawa ke Pulau Lombok. Banyak yang mempertanyakan kebijakan ini. Tetapi sebetulnya ini semata-mata untuk menjaga wilayah kita dari proses transmisi lokal dan penularan. Kita membatasi dan mengetati orang-orang yang akan melakukan perjalanan agar alur perjalanan ini menjadi minimal. Dengan demikian resiko kontak, resiko penularan bisa juga kita minimalkan. Lihatlah aturan ini sebagai upaya untuk menjaga wilayah NTB agar tidak terjadi penambahan kasus-kasus baru yang demikian banyak. Jangan dilihat aturan ini sebagai upaya untuk menghalangi orang yang berpergian. Aturan ini berlaku untuk semua, baik ASN, TNI, Polri, pejabat pemerintah, maupun bagi masyarakat umum. Maka kita mengingatkan bahwa kalau tidak diperlukan, kalau masih bisa kita lakukan lewat digital, kalau masih bisa kita lakukan dengan berkomunikasi lewat udara atau melalui video conference, maka upayakan semua bisa diselesaikan melalui video conference ataupun rekaman digital. Dengan demikian, bentuk pertemuan atau perkumpulan dari banyak orang bisa kita hindari. Dan tentunya kalau memang harus ada pertemuan, kita tetap harus patuh pada protokol COVID. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20-40 detik. Jaga jarak atau physical distancing, dan kembali upayakan tetap berada di rumah saja. Lindungi diri kita sendiri, lindungi keluarga,
dan lindungi negeri kita tercinta. Mari bersama lawan COVID, kita enyahkan corona dari bumi NTB tercinta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.